ketatanegaraan politik, posisi sebagai penyeimbang itu adalah pilihan yang dianggap paling tepat. Jadi PDIP tetap berada di luar, tapi tidak memusuhi apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, ini mungkin ke depan yang akan menjadi kekhawatiran masyarakat sipil bila mana PDIP betul-betul tidak berani mengeluarkan kritik atas kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tepat gitu ya. Nah, karena posisi penyeimbang itu. Tapi seharusnya PDIP harus tetap memberikan saran, masukan, meskipun itu konstruktif ya, bukan sebagai oposisi. Karena kan yang ditakutkan setelah ada amnesti ini, apalagi check and balances-nya nggak akan jalan, karena dianggap PDIP akan lebih dekat dan punya utang budi tanda kutip dengan presiden. Ya, betul. Ya mungkin kalau check and balances itu kan betul-betul melakukan pengawasan dan perimbangan. Atau menyeimbangkan. Nah, tapi kan ini pengawasannya jadi seperti tidak ada gitu ya. Nah, ini yang diharapkan mungkin bukan lagi check and balances, tapi ada penyeimbang yang konstruktif. Tapi juga kalau untuk ke depan, 5 tahun ke depan, kalau pemerintahan tidak ada yang mengawasi secara ketat apapun kebijakannya, tentu kan pasti ada hal-hal yang kurang tepat yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, inilah sebetulnya fungsi partai politik di DPR itu adalah melakukan itu, pengawasan. Nah, ini yang kita tunggu. Nanti pengawasan dari PDIP, fraksi PDIP di DPR itu seperti apa gitu ya terhadap jalannya pemerintahan. Karena berbagai program yang sudah jalan dinilai bagus, tapi kan pada prakteknya banyak penyimpangan-penyimpangan. Kalau dengan Pak Tom Lembong bagaimana? Kan Pak Tom Lembong ya seperti yang kita bahas di awal, pada saat Pilpres kemarin berseberangan dengan Pak Presiden, pun juga kekuatan politik di balik Pak Tom Lembong. Ini juga sebagai kaptennya waktu itu Pak Anies, sampai sekarang pun mengambil sikap tidak dengan pemerintahan, tidak sejalan dengan pemerintahan, artinya ya mengkritisi di luar pemerintahan. Apakah bisa jadi ini akan berubah juga atau tidak serta-merta seperti PDIP? Tetap ada balas budi tetap gitu ya. Nah, makanya ada yang bilang juga ke saya, kalau Tom Lembong betul-betul mau bersikap pada waktu itu, dia nggak mau itu. Nggak mau proses hukum dihentikan. Saya ingin membuktikan bahwa apa yang saya lakukan itu benar. Terbukti di putusan hakim kan saya tidak terbukti menerima 1 sen pun uang itu. Bahwa kebijakannya dia tanda tangani, iya. Tapi kan itu dia, kebijakan itu kan berdasarkan instruksi dari Presiden. Makanya dia meminta Presiden Jokowi hadir dalam kesaksian itu. Nah, sebetulnya kalau misalkan Pak Tom ingin berjuang betul-betul secara hukum, dia bisa menolak abolisi itu. Saya harus membuktikan sendiri, tidak harus dihentikan oleh Presiden. Karena kalau proses hukum dihentikan kan berarti benar atau salahnya belum diketahui. Sementara dia sudah divonis 4,5 tahun dan dia mau mengajukan banding, sudah mengajukan banding. Artinya dia tidak puas dengan putusan hakim itu. Nah, sekarang dihapuskan. Nah, artinya terus satu sisi mungkin dia berterima kasih, tapi sisi lain dia ada proses hukum yang mungkin menggantung. Makanya dia sekarang mengajukan pengaduan terhadap hakim yang telah memproses itu, yang dianggap tidak benar gitu loh. Jadi satu sisi mungkin dia berterima kasih, satu sisi dia juga tetap harus membuktikan dirinya gitu loh. Jangan cuma karena putusan politik proses hukumnya dihentikan.